Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Rabbina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Teman-teman mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang Islam dan keistimewaannya atau karakteristik Islam, ya. Alhamdulillah kita menjadi seorang muslim dan itu adalah anugerah yang sangat besar buat kita semua, ya. Karena apa? Ini adalah nikmat yang sangat mahal, nikmat yang sangat berharga sekali. Baik, kita akan membahas tentang apa itu Islam, ya. Apa itu Islam? Islam secara definisi ini berasal dari bahasa Arab. Dari kata fi'il sulasi mujarrodnya adalah salima. Yaslamu salamun, salamatan, salam. Nah, jadi salima itu artinya selamat. Jadi ada kata-kata selamatan itu, selamat. Jadi kata salima. Atau salam yang sering kita ucapkan ketika misal kita bertemu, assalamualaikum, ya. Atau kita salam, mengucapkan salam ketika mengakhiri sholat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi, ya, salam, selamatan, ya. Juga kemudian mendapatkan tambahan hamzah, ya, sehingga menjadi fi'il muta'adi. Jadi aslama yuslimu islam fahuwa muslimun, ya. Jadi artinya adalah kalau salimah tadi selamat, dengan mendapatkan tambahan hamzah pada kata salimah, maka ini berubah menjadi tunduk, patuh, atau berserah diri. Jadi Islam dari kata aslam. Nah, orang yang berserah diri, orang yang tunduk, patuh, ini atau orang yang Islam itu disebut dengan muslim, ya. Jadi ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, istilah Islam adalah agama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi Gusti Allah ini mengutus atau menciptakan manusia. Karena manusia itu kan dari kata nasya yansa fahuwa nasin, yang artinya pelupa. Maka agar manusia ini tidak lupa hakikat kemanusiaannya, maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, keadilannya mengutus para nabi dari golongan manusia itu sendiri. Nah, dan para nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ini ada 124.000 nabi. Yang banyak, ya. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada 124.000 nabi. Kemudian yang menjadi rasul ada 315 atau 313. Ini yang menjadi rasul. Jadi nabi itu, rasul itu yang membedakan dengan nabi adalah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dari 315 ini yang disebut di dalam Al-Quran hanya 25. Dari 25 yang menjadi ulul azmi, ya, itu hanya 5. Dan dari itu semua, ya, yang menjadi penutup para nabi adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Jadi penutup sekaligus pemimpin para nabi dan rasul itu Nabi kita Muhammad. Jadi kita bersyukur, ya, menjadi umatnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad umat Nabi yang terakhir memiliki banyak keistimewaan, dan umatnya ini adalah umat terakhir yang juga memiliki banyak keistimewaan, ya. Kemudian sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an ini ada beberapa ayat yang kita taruh di sini terkait dengan Islam, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innad dina indallahi al-Islam. Surat Ali Imran ayat ke-19. Sesungguhnya agama di sisi Allah al-Islam, itu adalah agama Islam. Ya tadi, karena para nabi
dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang diajarkan adalah Islam, tunduk. Ya. Wahyu Allah kepada para nabi untuk diajarkan pada umat manusia, untuk kepada kita semua, itu adalah Islam. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbala minhu." Ya. Jadi barang siapa yang mencari selain Islam dinan sebagai agama, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima agama itu. Jadi amal perbuatannya itu tidak akan diterima. Ini wa huwa fil akhirati minal khasirin, bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nanti di akhirat akan menjadi termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian sebelum akhir, jadi sebelum wahyu-wahyu Allah yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah SAW, ini adalah ayat, ada yang mengatakan ayat terakhir yang diturunkan pada Rasulullah, tapi ada para ulama yang mengatakan bahwa ini ayat memang termasuk surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan pada Rasulullah SAW di waktu akhir, tapi bukan yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Jadi pada hari ini, ya, ini memang karena ayat itu diturunkan sebelum Rasulullah SAW meninggal. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya. Ya. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Ya. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kepada mereka, kepada kalian nikmatnya, ya. Wa raditu lakumul islam dinan, dan Allah meridhoi bagi kalian Islam sebagai agama, ya. Jadi Islam, agama yang dibawa oleh para nabi, khususnya dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, adalah agama yang sungguh benar-benar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi agama jalan keselamatan, selamat tadi bagi kita semuanya. Nah, dan yang menariknya, ya, agama Islam ini memiliki karakteristik atau keistimewaan yang tidak terdapat pada agama-agama yang lain. Yang pertama adalah Rabbaniyah. Ya. Rabbaniyah itu apa? Rob, dari kata Rob, dinisbahkan pada Rob, bahwa agama Islam itu bersumbernya dari Allah. Jadi masdar, sumber agama Islam itu dari Allah, dari Tuhan yang menciptakan manusia. Maka ajaran-ajarannya ini bukanlah, ya, catatan kiainya atau catatan guru atau halusinasi, bukan. Tetapi yang memberikan ajaran langsung adalah Tuhan melewati malaikat Jibril yang disampaikan pada para rasul, terutama pada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian insaniyah, bahwa agama Islam ini bersifat humanis, ya, manusia. Maka agama Islam ini bisa menjadi pedoman hidup bagi manusia, baik dalam masalah akidah, keyakinan, dalam masalah ibadah, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak hanya itu, dalam masalah muamalah, dalam jual beli, dalam berpolitik, ya, dalam hal sampai dari tidur sampai tidur lagi, ini Islam ada aturan-aturan yang mengatur agar manusia itu memang selamat sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syumuliyah, syamil, melingkupi waktu dan tempat. Maksudnya adalah Islam meskipun diturunkan di Arab, ya, Islam meskipun sudah diturunkan 14 atau 15 abad yang lalu, tetapi Islam terus dan tetap berlaku hingga akhir zaman. Tidak ada sekat, ya, batas negara manapun. Jadi Islam ini tetap, ya. Jadi dari zaman Kanjeng Nabi sampai nanti hari akhir, itu Islam adalah tetap sama sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Juga tidak ada sekat-sekat. Jadi orang Arab, orang Indonesia, orang India, orang Afrika, orang Eropa,
ajaran Islam sumbernya sama, Al-Quran dan hadis, ya, seperti itu. Jadi ini yang membedakan juga dengan agama-agama yang lain yang sebelumnya hanya berlaku ketika ketika para nabi itu diutus. Misal Nabi Nuh, ya, umatnya disebut Nabi Nuh, umat Nabi Nuh, kalau hanya ketika Nabi Nuh masih hidup. Tapi umat Kanjeng Nabi, meskipun Rasulullah SAW sudah meninggal, tetapi sampai hari kiamat kelak itu masih diakui sebagai umatnya Rasulullah. Jadi syamil. Kemudian juga wasatiyah, ya. Jadi agama Islam itu adalah agama moderat yang mengintegrasikan antara akidah, syariah, juga muamalah serta ibadah itu. Jadi tidak ada hanya nyembah-nyembah tok, tidak menghubungkan dengan manusia, tidak. Jadi ada hablun minallah wa hablun minannas. Ini agama kita. Jadi tidak hanya mengajarkan masalah keyakinan saja, mengajarkan masalah bagaimana menjadi orang yang selalu ibadah menyendiri dari orang lain, tidak. Tapi Islam itu adalah bagaimana kita memiliki hubungan dengan Allah, juga hubungan dengan makhluk Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan negara, hubungan internasional. Ini ada ajaran di dalam agama Islam. Nah, inilah karakteristik Islam, agama Islam yang membedakan agama Islam dengan agama-agama yang lain. Maka sekali lagi kita bersyukur sebagai seorang muslim diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, karena ini suatu nikmat yang sangat besar. Maka perlu kita jaga Islam ini, jaga dalam hati kita, dalam diri kita, dalam keluarga kita, anak-anak kita, mahasiswa kita, dan untuk bangsa Indonesia. Baik, mungkin ini yang kita kaji pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada waktu berikutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.